Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, siswa-siswi kelas 5 sekolah dasar di seluruh Nusantara. Apa kabar kalian? Ibu berharap kalian tetap dalam kondisi fit, sehat, bugar, dan utamanya tetap semangat untuk mengikuti pelajaran kita hari ini. Nah, anak-anakku, jumpa lagi dengan saya, Ibu Mahrani, dalam materi tematik tema 5, subtema 1, pembelajaran 2. Mari mengawali pagi kita ini dengan penuh kepedulian. Peduli terhadap diri sendiri dan peduli terhadap lingkungan di sekitar kita. Berikutnya, izinkan Ibu untuk mengutip beberapa kata bijak yang dapat memotivasi kita untuk belajar, untuk berjuang, untuk melakukan hal-hal yang positif dalam mengisi kemerdekaan kita ini. Nelson Mandela, mantan Presiden Afrika Selatan, pernah mengatakan, pendidikan ibarat senjata mematikan. Karena dengan pendidikan kita mampu mengubah dunia. Maka anak-anakku, kejarlah pendidikanmu setinggi mungkin. Sebagaimana Presiden kita yang pertama, Insinyur Soekarno pernah mengatakan, bermimpilah setinggi langit. Sekiranya kamu jatuh, maka kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah sebagai berikut. Nah, di akhir pembelajaran nanti, anak-anakku akan mampu menemukan informasi penting dalam setiap paragraf. Kemudian mampu mengklasifikasikan hewan-hewan yang termasuk golongan karnivor, herbivor, dan omnivor. Kemudian kalian mampu menyebutkan lagu bertemakan hewan yang bertangga nada mayor ataupun minor. Anak-anakku, masih ada yang mengingat materi kita sebelumnya? Ya, betul ya, pembahasan kita sebelumnya adalah tentang ekosistem. Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan. Berada di tempat ini merupakan hal yang sangat membahagiakan. Rasanya sangat sejuk, sangat nyaman, dan membuat pikiran terasa sangat fresh, sangat tenang. Nah, segala sesuatu yang ada di sini saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Nah, anak-anakku, di hutan ini ada banyak hewan. Dan di antara hewan-hewan tersebut ada yang dapat kita pelihara. Sama seperti kalian. Di antara kalian mungkin ada yang mempunyai hewan peliharaan di rumah. Nah, saatnya kita menyaksikan percakapan antara Made dan Benny tentang hewan peliharaan. Sebentar, kalian juga dapat memeragakan percakapan tersebut bersama dengan anggota keluarga yang ada di rumah. Ben, bagaimana kamu dapat memelihara hewan peliharaanmu dengan baik? Kamu tentu memberi makan dengan baik, kan? Tentu saja, Made. Orang tuaku tidak akan memberikan izin memelihara hewan di rumah jika aku tidak dapat memeliharanya dengan baik. Lalu, bagaimana kamu tahu cara merawat dan menentukan makanannya? Orang tuaku mengajakku membaca beberapa buku sebelum mengizinkanku memelihara hewan peliharaan. Salah satunya agar aku tahu dari mana asal hewan tersebut, dari ekosistem seperti apa ia berasal, dan bagaimana aku memberikan kebutuhan hidupnya agar hewan tersebut dapat hidup dengan baik.
ekosistem. Memangnya ada berapa ekosistem yang ada di dunia? Wah, ini saat yang tepat untuk kita sama-sama mengetahuinya, Made. Yuk, kita baca buku untuk mengetahuinya. Jenis-jenis ekosistem. Pada dasarnya, ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem air terdiri atas ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Ekosistem darat terdiri atas ekosistem hutan, padang rumput, padang pasir, tundra, dan taiga. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sawah dan bendungan merupakan dua contoh ekosistem buatan. Ekosistem air tawar contohnya ekosistem danau, kolam, dan sungai. Ekosistem air tawar mendapatkan cukup sinar matahari. Tumbuhan yang paling banyak hidup pada ekosistem ini adalah ganggang. Ekosistem air asin contohnya ekosistem terumbu karang dan ekosistem laut dalam. Berbagai jenis ikan, kerang, koral, dan makhluk laut lainnya hidup pada ekosistem ini. Terdapat juga beberapa jenis hewan kecil dan tumbuhan alga yang dapat membuat sendiri makanannya. Ekosistem darat contohnya ekosistem hutan hujan tropis, sabana, padang rumput, gurun, taiga, dan tundra. Ekosistem darat ini dibedakan oleh tingkat curah hujan dan iklimnya. Perbedaan tersebut menyebabkan jenis tumbuhan dan hewan yang ada di dalamnya juga berbeda. Tumbuhan seperti rotan dan anggrek, serta hewan seperti kera, burung, badak, dan harimau berada pada ekosistem hutan hujan tropis. Ekosistem padang rumput memiliki curah hujan yang lebih rendah dibandingkan dengan ekosistem sabana. Tumbuhan khas ekosistem adalah rumput. Hewan yang hidup pada ekosistem ini contohnya bison, singa, anjing liar, serigala, gajah, jerapah, kanguru, dan ular. Ekosistem gurun. Gurun merupakan ekosistem yang paling gersang karena curah hujan yang sangat rendah. Tumbuhan jenis kaktus yang memiliki duri untuk mengurangi penguapan banyak tumbuh di sini. Hewan-hewan yang bisa hidup pada ekosistem ini antara lain semut, ular, kadal, kalajengking, dan beberapa hewan malam lainnya. Ekosistem tundra. Tundra merupakan ekosistem yang dingin dan kering. Banyak jenis tumbuhan tidak bisa hidup pada ekosistem ini karena rendahnya suhu lingkungan sepanjang tahun. Akar-akar tanaman tidak dapat tumbuh pada suhu yang dingin. Tumbuhan jenis rumput tertentu saja yang mampu bertahan. Beberapa jenis burung bersarang di ekosistem tundra pada saat musim panas seperti angsa dan bebek. Ekosistem taiga. Suhu pada ekosistem taiga sangat rendah pada musim dingin. Taiga biasanya merupakan hutan yang tersusun atas satu jenis tumbuhan seperti cemara, pinus, dan sejenisnya. Hewan seperti beruang hitam dan ajak biasanya hidup di ekosistem ini. Nah, bagaimana anak-anakku? Tentunya kalian sudah sangat paham tentang ekosistem dan bagian-bagiannya, serta hewan apa saja yang dapat hidup di ekosistem tersebut. Nah, sekarang
Kita akan membahas tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ibu berharap kalian dapat menyimak materinya dengan baik, penuh konsentrasi, dan tentunya penuh semangat. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu golongan herbivor, karnivor, dan omnivor. Kelompok hewan herbivor merupakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Hewan ini memiliki susunan gigi yang khas. Gigi hewan ini terdiri atas gigi seri dan gigi geraham dan tidak memiliki gigi taring. Gigi seri berada di depan dan tajam. Gigi ini berguna untuk memotong makanan. Sementara itu, gigi geraham berfungsi untuk menghaluskan makanan yang telah dipotong oleh gigi seri. Contoh hewan yang termasuk dalam kelompok ini adalah sapi, kelinci, kerbau, dan rusa. Kelompok hewan karnivor adalah kelompok hewan yang memakan hewan lain. Sebagian besar hewan yang termasuk di dalam kelompok ini merupakan hewan buas dan liar. Oleh karenanya, hewan ini memiliki gigi taring yang tajam dan kuat. Gigi taring berguna untuk merobek dan mengoyak mangsa. Hewan ini juga memiliki gigi seri yang berfungsi untuk memotong makanan. Hewan yang termasuk dalam kelompok ini adalah harimau, singa, buaya, dan ular. Kelompok hewan omnivor merupakan kelompok hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan maupun hewan lain. Hewan omnivor memiliki susunan gigi tersendiri. Gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham hewan ini berkembang dengan baik untuk menyesuaikan makanannya. Gigi seri dan gigi taring digunakan ketika memakan makanan yang berupa hewan lain, sementara itu gigi seri dan gigi geraham digunakan ketika memakan makanan berupa tumbuhan. Orangutan, gorila, dan monyet merupakan beberapa contoh hewan yang termasuk dalam kelompok ini. Anak-anakku, tahukah kalian bahwa hewan seringkali dijadikan inspirasi oleh pengarang lagu untuk membuat sebuah lagu? Ada beberapa lagu Indonesia yang bertemakan hewan. Menurutmu, mengapa hewan dijadikan inspirasi untuk membuat lagu? Apakah tujuannya? Nah, berikut ini adalah beberapa lagu bertema hewan yang bernada mayor dan minor. Anak-anakku, silakan identifikasi mana sajakah lagu yang bertangga nada mayor dan mana sajakah lagu yang bertangga nada minor. Selanjutnya, cobalah kalian mempelajari lagu tersebut dan mulailah memainkannya dengan iringan alat musik sederhana yang kalian miliki. Perhatikan tempo dan ketukan lagu. Nah, anak-anakku,
Untuk mengukur ketercapaian pembelajaran kita hari ini, saatnya kalian menyelesaikan tugas sebagai berikut. 1. Sebutkan paling sedikit 3 jenis ekosistem yang kamu ketahui. 2. Sebutkan paling sedikit 2 perbedaan antara hewan-hewan herbivor, karnivor, dan omnivor. Dan yang ketiga, sebutkan masing-masing 1 contoh lagu bertema hewan yang bertangga nada mayor dan minor. Oke ya, semoga kalian dapat mengerjakan tugas dengan baik dan tetap semangat. Adapun kesimpulan pembelajaran kita hari ini, 1. Ekosistem terbagi atas 2 bagian, yaitu ekosistem alami dan buatan. Yang kedua, penggolongan hewan berdasarkan makanannya ada 3, yaitu hewan herbivor, karnivor, dan omnivor. Kemudian yang ketiga, lagu bertemakan hewan ada yang bertangga nada mayor dan minor. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu kembali ingin mengingatkan tentang 3 hal yang dapat kita lakukan di masa pandemi ini. Yang pertama, sering menggunakan masker. Yang kedua, selalu mencuci tangan menggunakan sabun. Dan yang ketiga, tetap menjaga jarak. Alhamdulillahirobbilalamin, pembelajaran kita hari ini selesai. Semoga apa yang anak-anakku peroleh hari ini dapat anak-anakku aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dapat berguna, dapat bermanfaat buat diri anak-anakku dan buat lingkungan di sekitar kalian. Nah, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.